di Fashion Philosophy. Kali ini saya berada di ruangan yang luar biasa ya. Tepatnya di suatu tempat di kawasan daerah Jakarta Selatan. Di sini saya sudah ditemenin orang-orang hebat yang datangnya jauh-jauh, bukan dari Jakarta tapi dari luar Jakarta. Apa kabar bapak-bapak sekalian? Alhamdulillah baik. Ini dari Pemprov Jambi ya Pak ya? Iya. Ini ada dari Pemprov Jambi. Ini pertama kenal dari Bapak siapa dulu? Saya Pak Imron dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi. Ya. Dan saya ada Pegawan, Kepala Taman Budaya Jambi. Saya Sulaiman, Perpol asal Kota Jambi. Saya dari Luar biasa. Bapak-bapak tiga ini adalah orang-orang yang hebat, orang yang luar biasa, sangat peduli dengan kekayaan yang kita miliki yang tidak akan habis telan waktu, yaitu budaya. Karena kan budaya ini kalau kita gali lebih dalam, bukan cuma seni tradisi pertunjukan aja ya Pak, tetapi menyangkut hajat hidup manusia mulai dari lahir sampai dia meninggal. Betul ya Pak ya? Nah, ini saya mau nanyakan beberapa hal nih ke Pak ini dulu, Pak Kadis ya. Pak Kadis dulu. Ini apa sih yang dilakukan sekarang dari Pemprov Jambi ini untuk kembali menggaungkan budaya dari Jambi? Karena kita sedang melaksanakan pameran seni rupa yang bertajuk Estetika Urban. Ini adalah kolaborasi kerjasama yang baik sama Ruang Garasi, kemudian komunitas seni rupa Jambi yang didukung oleh Taman Budaya Jambi. Jadi kolaborasi ya Pak ya? Agak rame kan? Agak rame intinya. Kenapa? Karena untuk mengangkat budaya itu perlu lebih banyak pemerhati, lebih banyak pendukungnya, sehingga budaya kita mudah-mudahan kedepannya bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Amin. Itu yang harus kita gaungkan, karena kita harus memperkuat akar budaya. Karena kalau kita hanya mengangkat budaya ini kan simbolnya pohon. Sila ketiga di Pancasila itu simbol pohon beringin. Itu adalah lambang budaya. Jadi pohon ini kan harus perkuat akarnya. Ya. Itu dengan kasih pupuk, lakukan pemeliharaan, pelestarian secara benar, kasih air, alirkan informasi budaya itu secara benar sampai ke publik, kasih oksigen, berikan sentuhan kreasi setinggi mungkin dengan budaya, tapi tidak meninggalkan pakem. Ya. Selama ini kan banyak yang lari ya Pak ya. Dan yang kenapa kita harus banyak kolaborasi? Karena kita khawatir ke depannya ini generasi-generasi yang milenial dan remaja ini sudah lupa dengan akar budaya. Betul. Makin ramai kita di situ, mudah-mudahan makin ramai juga yang mensosialisasikan. Nah, kalau boleh tahu ini ada berapa seniman yang dibawa dari Jambi? Silakan Pak. Kalau untuk karya ada 14 karya ya, dari 11 seniman gitu. 11 seniman ini berasal dari kabupaten juga ada, tidak semua berasal dari kota Jambi gitu, tapi ada dari kabupaten juga. Nah, inilah yang coba kita bangun dan coba kita bangkitkan. Jadi Taman Budaya Jambi selaku institusi yang menangani pengembangan kesenian khususnya, kami punya merasa bertanggung jawab untuk kawan-kawan ini memang harus dibina dan ditingkatkan kapasitasnya. Lebih diarahkan, jadi dia lebih berkreasi, lebih tinggi lagi. Dari kekaryaan mungkin lebih berkualitas. Nah, kualitas inilah yang kami hantarkan mereka kemari. Gitu. Kira-kira mereka mampu nggak bersaing di tingkat yang lebih gitu kan, berpameran hanya di sekitar Jambi tapi berpameran di luar gitu. Nah, kami merasa senangnya kawan-kawan ini terkurasi 14 karya ini bisa hadir di galeri Garasi gitu. Di
setelah dikurasi dan ternyata diapresiasi oleh apa ya, baik masyarakat maupun pendukung ya, apresiatornya perupa lah untuk Jakarta. Kita lihat tadi di acara pembukaan banyak pengunjungnya, banyak orang-orang hebat ya, kurator-kurator nasional yang hadir dan kami juga tidak henti sampai di sini, Mas. Seperti apa yang disampaikan tadi, karya-karya yang hadir ini memang berbasis budaya lokal. Nah, mereka kita frame kemarin 2 tahun belakangan kita frame dengan upacara adat. Ternyata setelah digali upacara adat ini banyak, Dan itu bisa mengungkap semua, itu mulai dari semua lini ya, Pak? Iya, di sana ada 10 pemajuan kebudayaan gitu kan. Nah, yang kita angkat temanya memang bertajuk dengan upacara adat. Jadi macam-macam ritual adat, upacara adat yang ada di Jambi yang sekarang diangkat menjadi bentuk karya gitu. Karena kan kalau kita tidak mengangkat dalam bentuk karya, otomatis masyarakat itu juga tidak akan kenal. Karena packagingnya itu kan kalau sekarang harus eye-catching, biar generasi-generasi Gen Z ini tuh bisa memahami dan bisa menerima dan bisa membaur betul dalam karya tersebut. Harus lebih fleksibel lah ya, Pak. Fleksibel, dan mereka memang kehadiran karya-karya sekarang tuh memang harus harus di zamannya gitu. Mereka hadir di zamannya gitu kan. Di zamannya, tapi tidak meninggalkan keaslian dari diri sendiri ya, Pak. Karena kita frame dengan budaya adat istiadat tadi gitu. Nah, kita frame dengan itu. Ternyata mereka dengan frame yang kita kasih ya, dengan adat istiadat tadi, mereka bisa hadir di Jakarta. Luar biasa. Luar biasa. Ternyata budaya bisa membawa mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Dan itu tanpa di luar dugaan, yang penting berkarya dari hati ya. Iya. Salah satu adalah rupanya ya. Pelukisnya, dan salah satu adalah pembuat karyanya. Perasaannya gimana? Dan terima kasih kepada Pak Ediarto sebagai kekuatan ini. Kalau ini kan pasti ada kebanggaan tersendiri, begitu juga dengan Pemkot Jambi ternyata bisa merangkul semua anak muda ini dari semua lini ya. Nah, untuk kedepannya, harapan kedepannya untuk kedepannya ada kegiatan apa lagi selain dari seni rupa ini? Kita di TBJ itu di Taman Budaya itu lumayan aktif, lumayan banyak kegiatan mungkin Pak Irman. Ya. Kalau dalam waktu dekat programnya Taman Budaya itu selain peningkatan kualitas sumber daya manusianya, juga ada peningkatan tata kelola lembaganya, kelompok-kelompok seni yang kita. Nah, orang-orang inilah baik sumber daya manusianya maupun kelompok orang-orang inilah yang akan nantinya meramaikan budaya dan kesenian di Jambi. Dalam waktu dekat mungkin ada festival gitu ya, karena ada festival semua genre gitu, ada festival, terus ada pergelaran itu hampir setiap bulan gitu. Terus kegiatan komunitas ya yang bukan kegiatan Taman Budaya yang kita fasilitasi. Di Taman Budaya ada komunitas ini yang pengen membuat kegiatan apa, entah itu Contoh kayak komunitas seni pelukis ini. Iya. Nah, mereka punya kelompok sekarang untuk misalnya untuk kelompok tari misalnya, mereka punya kelompok sendiri gitu. Yang nanti kita dalam waktu yang tinggal beberapa bulan ini gitu. Ya. Mereka mengisinya dengan kegiatan-kegiatan seperti pagelaran, pameran atau diskusi-diskusi, workshop. Mungkin hampir penuh ya. Sampai ke November itu udah penuh. Jadi jadwalnya memang benar-benar sudah padat. Benar. Udah tersusun rapi. Udah. Apa yang akan dilakukan ke depan ini? Benar. Karena September ini nanti kita ada festival tari tradisional. Jadi Jambi juga. Ya.
kenapa kita mengangkat festival tari tradisional untuk generasi ini untuk pelajar dan mahasiswa. Karena kita takut pelajar dan mahasiswa ini sudah lupa dengan tari tradisional, dengan identitas sebagai orang Indonesia, orang Jambi. Iya. Karena yang muncul sekarang ini banyak tari kreasi tari kreasi. Ada terkontaminasi. Betul, original ini harus tetap ditawarkan. Iya. Jadi akar budaya kita itu akan tetap kuat. Jadi pohon kita bisa tumbuh, pohon budaya kita bisa tumbuh, manfaatnya pun bisa dinikmati seluruh masyarakat, seluruh lapisan masyarakat tanpa kena batas gitu ya. Nah kalau untuk seniman nih, harapannya untuk kedepannya apa? Harapan kami tentulah sangat besar kepada pemerintah dan pengelola budaya supaya lebih meningkatkan. Tahun ini diadakan agenda tahun ini supaya membuat semangat kami dalam berkarya lebih. Jadi acara itu akan bergulir terus ya. Sama seperti Fashion Philosophy kan ini akan mengadakan nanti acara tahunan. Nah, acara nanti pertama ini akan diadakan di bulan Oktober 2020. Oktober itu Pawai Budaya Nusantara bertema Ilagaligo menolak lupa. Ini akan kita kolaborasikan dari seluruh Indonesia, tetapi ada satu tagline yang bisa kita gunakan itu Ilagaligo untuk menarik semuanya karena ini sudah mendapatkan pengakuan dunia sama dengan PDC. Untuk waktunya saya ucapkan kembali terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Kita bisa ngobrol-ngobrol banyak. Semoga kedepannya kita bisa menjalin kerjasama Pak Kadis, terus Pak Eris, Mas seniman, Mas abang ya kalau di Jambi ya. Abang. Jadi kita kedepannya bisa kita kolaborasi, bisa kita kerjasama, membangun bangsa ini, memperkuat akar budaya ini bersama-sama. Untuk penutup, pesan saya untuk seluruh masyarakat Indonesia, mari kita tetap mempertahankan budaya kita tetap bangga dengan akar budaya yang kita miliki, karena budaya adalah identitas kita di mata dunia. Jangan sampai kita tidak punya identitas, kita tidak akan menjadi warga dunia, tapi hanya menjadi sampah dunia. Untuk itu tetap perkuat akar budaya. Salam budaya.